Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Firda dalam pelajaran matematika untuk kelas 7 tingkat SMP. Hari ini kita akan meneruskan materi di bab mula mengenai himpunan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep himpunan ya, yang terdiri dari apa itu himpunan, terus diagram Venn, kayak gitu-gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ke subbab mengenai sifat-sifat himpunan. Let's go! Seperti biasa, ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita raih bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kardinalitas himpunan. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kardinalitas himpunan. Ketiga, siswa dapat memahami pengertian himpunan kuasa. Yang keempat, siswa dapat menyatakan himpunan kuasa. Dan yang terakhir, siswa dapat membedakan kesamaan dua himpunan. Yang pertama, ada kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan itu apa? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dimatrisikan dengan N dalam kurung A. Nah, minggu lalu kita udah bahas ya N dalam kurung A itu apa ya? Nah, itu namanya kardinalitas himpunan. Simbolnya adalah N dalam kurung A. Itu kalau dibacanya adalah jumlah atau banyak, bukan jumlah, banyaknya anggota. Ini banyaknya anggota dari himpunan A. Gitu ya. Ada beberapa informasi tambahan mengenai kardinalitas himpunan. Yang pertama, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set. Artinya himpunan yang ada batasnya gitu. Contohnya himpunan A 2, 3, 5, 7 ya, himpunan anggota prima. Ada batasnya gitu ya, yaitu sampai bilangan 7 saja. Nah, ini yang disebut dengan himpunan hingga atau finite set. Ya, jadi ada batasnya. Yang kedua, ada himpunan tahingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota tahingga atau infinite set. Jadi dia nggak ada batasnya, banyak anggotanya. Contohnya, himpunan B, 1, 2, 3, 4. Berarti ini himpunan bilangan positif ya. Titik-titik-titik, tanda titik-titik inilah menjadi ciri bahwa ini adalah himpunan tak hingga. Jadi nggak ada batasnya, banyak anggotanya. Kalau dituliskan banyak banget, panjang banget. Inilah yang disebut dengan himpunan tak hingga atau infinite set. Untuk informasi yang ketiga, kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan hingga. Hanya untuk himpunan yang satu ini, yang finite set. Kenapa? Karena definisi dari kardinalitas himpunan sendiri adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan ya, N-nya gitu. Jadi harus pasti gitu jumlahnya berapa gitu, banyaknya berapa, bukan jumlah, banyaknya berapa. Jadi untuk kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau himpunan yang mempunyai batas ya. Jadi yang tak hingga ini bukan nggak akan punya kardinalitas himpunan. Kita ke contoh. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Anggota himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, 10. Ini bilangan genap ya. Genap kurang dari 12 itu ya. Sedangkan yang B 1, 3, 5, 7, titik-titik-titik, 2, 7, 27, 29. Ini anggota atau bilangan ganjil. Kalau yang A himpunan anggota genap, kalau yang B himpunan anggota bilangan ganjil. Nah, cara menjawabnya yang pertama,
banyaknya anggota A adalah 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi Na-nya atau kardinalitas himpunan A-nya adalah 5. Nah, kalau yang B, banyaknya anggota B adalah 15. Jadi NB atau kardinalitas himpunan B adalah 15. Bukan yang B ini ada titik-titik ya, Bu. Nah, karena titik-titiknya ini di tengah, ini masih termasuk himpunan hingga karena si angka 29 inilah yang jadi batasnya gitu. Ini batasnya. Kalau yang tak hingga tuh titik-titiknya di belakang. Nah, ini jadi nggak ada batasnya ya, harus bisa bedakan. Kenapa ini titik-titik, ini juga banyak gitu ya. Kalau kalian mau nguraikan silahkan dari angka 1 sampai 29 tuliskan angka-angka ganjilnya. Nah, pasti kalau dihitung hasilnya 15. Oke. Contoh selanjutnya. Jika himpunan M adalah X, di mana X kurang dari 10, X itu bilangan bulat positif. Dan himpunan M adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan negatif 7, Y-nya bilangan bulat negatif. Tentukan kardinalitas himpunan M dan N. Kita jawab. Yang pertama kita harus tentuin dulu nih yang X kurang dari 10 ya. Katanya bilangan bulat positif. Nah, X kurang dari 10 berarti X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Jadi himpunan M-nya kalau kita tulis anggotanya menjadi dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita tentukan deh kardinalitas himpunan M-nya berapa. Nah, di sini kan anggotanya ada 9 ya, anggota M sebanyak 9. Maka kardinalitas himpunan M adalah NM sama dengan 9. Nah, kalau yang N gimana? Yang pertama kita nentuin dulu nih. Y lebih dari sama dengan negatif 7. Berarti Y-nya ini bilangan yang lebih dari negatif 7, terus bilangan bulat negatif. Berarti bilangan bulat negatif yang lebih dari 7, berarti ke kanan ya, kalau di garis bilangan, sehingga anggotanya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Bu, kok nggak negatif 7, negatif 8, negatif 9 sana ya? Nah, itu kalau kayak gitu namanya kurang dari sama dengan. Kalau ini kan lebih dari sama dengan, jadinya ke kanan geraknya kalau di garis bilangan. Nah, si angka negatif 7-nya kita bawa. Kan kalau yang ini mah tadi X kurang dari 10, 10-nya nggak masuk ya. Karena tanda kurang darinya nggak ada sama dengan yang nggak ada garisnya. Jadi 10-nya nggak masuk. Nah, sedangkan yang ini, yang Y, lebih dari sama dengan ada garisnya di bawah sini. Sehingga si negatif 7-nya harus kita bawa. Jadi anggota M-nya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, anggota N-nya adalah sebanyak 7, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul. Maka kardinalitas himpunan N adalah N sama dengan 7. Seperti itu untuk contoh yang ini ya. Selanjutnya ada contoh yang kesekian, yang ketiga ya ini. Ada diagram pen ya. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan semesta. Perhatikan diagram pen di atas. Oke, kita perhatikan. Nah, soalnya yang pertama, katanya tentukan kardinalitas himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Lalu soal yang B-nya, yang keduanya, mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A? Dan yang C, mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan himpunan B? Kita jawab. Yang pertama kita analisis dulu gitu, jabarin dulu anggota himpunan A itu apa, anggota himpunan B itu apa, lalu anggota himpunan S atau himpunan semestanya itu apa gitu
ya. Nah, pertama kita jabarin dulu dari yang terdalam, yang himpunan A yang merah ini. Nah, himpunan A itu anggotanya A dan B. Kita tulis jadi seperti ini. Yang kedua yang B, berarti yang biru ya. Nah, yang biru ini berarti semua himpunan B, dan semua anggotanya adalah semua yang berada di lingkaran B, berarti yang A juga masuk ya. Jadi anggota B adalah, anggota himpunan B adalah A, B, C, D, E. Kita tulis seperti ini, A, B, C, D, E. Lalu himpunan semestanya atau himpunan S-nya, jadi semua anggota yang berada di dalam kotak putihnya ini, bukan kotak persegi putihnya ini ya. Jadi kita masukkan dari yang himpunan A, himpunan B, lalu yang di luarnya. Sehingga kalau kita tulis menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi semuanya di bawah. Namanya juga himpunan semesta. Oke? Nah, setelah kita udah tahu nih himpunan A-nya anggotanya apa, himpunan B-nya apa, himpunan S atau himpunan semestanya apa, baru kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama kita jawab yang A dulu. Yang ditanyakan kardinalitas himpunan S, A, sama B-nya. Nah, yang untuk kardinalitas S-nya atau kardinalitas himpunan semestanya adalah 9. Jadi mana? Dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyaknya anggota himpunan S atau kardinalitas himpunan S adalah 9. Lalu yang A, kita hitung aja anggotanya ada berapa di dalam kurung kurawalnya. Ada 1, 2. Berarti NA atau kardinalitas himpunan A adalah 2. Sedangkan yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kardinalitas himpunan B atau NB-nya adalah 5. Oke, yang soal yang A udah nih. Sekarang kita ke soal yang B. Katanya mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A? NB-nya 5, sedangkan NA-nya 2. Iya ya, NB-nya lebih besar daripada NA. Kenapa nih? Alasannya adalah karena semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, sehingga A himpunan anggota B. Ini nih, lihat. Semua anggota A itu tuh ada di himpunan B. Inilah yang menyebabkan kenapa kardinalitas dari himpunan B itu lebih besar daripada himpunan A, ya. Karena alasannya adalah karena A merupakan himpunan bagian B, itu ya. Lalu yang terakhir yang C, mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan A dan B? Karena alasannya adalah karena semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B semuanya ada di himpunan S, sehingga A adalah himpunan bagian S atau semesta dan B juga himpunan bagian dari S. Ini alasannya, karena A dan B itu merupakan himpunan bagian dari S. Jadi semua anggota A dan B itu ada di himpunan S, ya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Kalau misalkan ada soal kayak gini lagi, nggak usah bingung ya, pasti bisa kalian jawab. Selanjutnya kita ke error, maaf, tunggu sebentar, kita tunggu. Keluar. Nah, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Ini dibacanya himpunan kuasa himpunan A gitu ya, himpunan kuasa dari himpunan A. Himpunan kuasa itu himpunan-himpunan bagian gitu, dari si himpunannya. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam P dalam kurung A, PA. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A, jika NA-nya adalah N dengan N bilangan cacah, maka NPA-nya sama dengan 2 pangkat N. Jadi banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A
sama dengan 2 pangkat M. Kita ke contoh langsung. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 1,2. Jadi himpunannya anggotanya 1,2. Yang pertama kita analisis dulu nih. Himpunan bagian dari A itu berapa aja gitu ya. Nah, himpunan bagian dari A adalah yang pertama himpunan kosong. Jadi kalau misalkan kita menguraikan himpunan bagian dari satu himpunan, itu harus kita cantumkan himpunan kosong dulu yang pertama. Lalu himpunan satu anggota, yaitu terdiri dari 1 dan 2. Yang kedua selanjutnya adalah himpunan dua anggota, yaitu 1,2. Jadi diuraikan, yang pertama kosong dulu, yang kedua 1, yang ketiga 2 pasangan gitu ya. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A adalah 4 nih, karena ini 1, 2, 3, 4. Atau NPA-nya sama dengan 2 pangkat 2, karena N-nya 2 ya. Anggotanya ada 2 kan ya, 1, 2 ya kan. Sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kayak gitu. Kalau lebih jelasnya kayak gini deh. Kan A-nya 1,2 ya, berarti anggota NA-nya ada 2. Karena N-nya 2, kalau sesuai rumus, berarti N yang ini kita ubah jadi 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu dah cara gampangnya ya. Contoh selanjutnya. Tentukan semua himpunan bagian dari M sama dengan dari himpunan M, di mana adalah himpunan bagian dari himpunan M, X di mana 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan N. Langsung kita jawab. Yang pertama kita harus cari dulu si X-nya. X-nya ini kan kurvanya katanya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6 ya. Berarti si X-nya ini di antara 2 dan 6. Nah, antara 2 dan 6 itu 3, 4, 5. Karena ini lagi-lagi ada garis di bawah si kurang darinya, berarti 2 dan 6-nya kita bawa. Jadi anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan di sini garisnya nggak ada, berarti 2 sama 6-nya kita nggak usah bawa, jadi cuma 4, 5, 6 ya. Karena ini ada, jadi 2, 6-nya kita bawa. Sehingga himpunan M-nya anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanyakan kan tentukan semua himpunan bagian dari M-nya ya. Berarti himpunan kuasanya. Yang pertama kita cari dulu banyaknya himpunan bagian. Sesuai rumus tadi kan 2 pangkat N ya, karena ini anggotanya ada 5. Ini anggotanya ada 5. Karena N-nya 5, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kita udah tahu nih, berarti jumlah himpunan bagian dari M itu ada 32 himpunan bagian. Nah, kita harus uraikan si himpunan ini sampai 32. Banyak ya, apa? Jadi kita jabarin aja yuk bareng-bareng. Yang pertama, himpunan kosong. Harus nih, himpunan kosong harus dibawa. Jadi himpunan nggak ada anggotanya. Yang kedua, himpunan-himpunannya anggotanya hanya 1, jadi 1 anggota. Nah, ini. Jadi cuma 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah 1, berarti sekarang kita ke 2 anggota. 2 anggota. Yang pertama 2,3, lalu 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, 5,6. Nah, ini untuk yang 2 anggota. Hati-hati pas lagi menjabarkannya. Nggak boleh sama, nggak boleh ada himpunan yang sama anggotanya. Misalkan ini kan 2,3, bisa kan ya kita balik jadi 3,2. Nah, itu nggak boleh. Jadi
harus harus satu gitu, nggak boleh kembar, nggak boleh sama. Jadi si yang dua anggotanya sebanyak ini. Kan udah 2 anggota, berarti kita ke 3 anggota. Ini 3 anggotanya. Ini juga sama, nggak boleh ada yang kembar, nggak boleh yang sama. Lalu ke 4 anggota, lalu ke 5 anggota yang semuanya di bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Benar ya? Ada 32. Oke, betul berarti. Lalu contoh yang kedua, tentukan semua himpunan bagian dari K. Wow. Yang memiliki pertama 1 anggota, yang kedua 2 anggota. Yuk kita jawab. Yang pertama yang A dulu. Berarti 1 anggota, berarti cuma satu-satu, cuma sendiri-sendiri. Jadi anggotanya adalah keluar. Nah, P, Q, R, S, T. Jadi kita pisah satu-satu karena di sini perintahnya 1 anggota. Lalu yang kedua adalah 2 anggota, berarti berpasangan. Sehingga anggotanya adalah Q, R, PS, PT, QR, QS, QT, RS, RT, ST. Jadi ini jawabannya. Oh iya, di sini ada yang kurang. Tadi kan kalau himpunan massa itu PA ya. Jadi di sini harusnya PM. PM sama dengan ini. Ini PM-nya. Aduh, hapus dulu apa? Eraser. Nggak bisa dihapus ya. Bisa. Ini semuanya ini. Kalau yang ini berarti nggak usah kalau ini ya, karena cuma 2 anggota sama 1 anggota. Ini harusnya ditulisnya gini, PM sama dengan ini semuanya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada kesamaan 2 himpunan. Poin yang pertama katanya 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Pernah, minggu kemarin kita belajar kan ya himpunan yang sama. Nah, ini kita lebih dalam lagi nih. Lalu poin yang kedua katanya jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ini juga kita udah belajar ya minggu kemarin. Kita bahas lebih dalam lagi aja di sini. Contohnya, misalkan diketahui himpunan A HARUM harum dan himpunan B MURAH murah. Soal yang pertama, atau perintah yang pertama katanya selidiki apakah A himpunan bagian dari B. Yang kedua, selidiki apakah himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Yang ketiga, perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang ditemukan. Lalu yang keempat, apakah A dan B ekuivalen? Kita jawab. Yang pertama katanya kan A itu harum katanya, terus B itu murah. Yang perintah pertama kan katanya selidiki apakah himpunan A anggota himpunan dari himpunan, bukan anggota himpunan, himpunan bagian dari himpunan B. Ya, betul ya. Karena semua anggota himpunan A berada di himpunan B. Nih, ada di sini. Ini aja deh. Aduh. Hapus.
lihat sama-sama ada di A dan di B. Ganti mana? Lalu A juga sama-sama ada di A, sama-sama ada di B. Yang R juga sama-sama ada di A, sama-sama ada di B. U juga. Yang terakhir yang karena anggota himpunan A ada di B, lalu anggota himpunan B ada di A, maka A merupakan himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A. Nah, karena ini sesuai dengan poin A ya, jadi A itu sama dengan B. Alias sama gitu ya. Lalu bentar deh. Jadi kan ini soal yang pertama selidiki apakah A anggota himpunan bagian dari B, ya berarti ya. Tulis saja di sini ya. Selidiki apakah B himpunan bagian dari A, ya. Ini perhatikan anggota himpunan A dan B, kesimpulan apa yang ditemukan. Kesimpulannya adalah A sama dengan B. Lalu yang terakhir, apakah A dan B ekuivalen? Nah, syarat ekuivalen katanya jumlah mulu, maaf. Banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Kita hitung dulu aja. Yang A, warnanya kita ganti ya. A, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ajaib namanya ibu. Yang B juga 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena A juga A5, B juga 5, maka banyaknya anggota himpunan A dan sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Sesuai poin yang kedua, syaratnya terpenuhi, maka himpunan A dan B ekuivalen. Sehingga yang keempat, jawabannya adalah ya. Gitu. Gampang kan ya? Gampang. Udah deh untuk hari ini, sampai di situ dulu ya. Jika ada yang belum paham atau belum mengerti dengan materinya, tanyakan saja di grup ya, nggak usah malu-malu, atau kalau malu bisa pici ibu gitu, japri ibu, tanya apa yang nggak ngerti, nggak usah malu-malu, daripada nanti nggak ngerti sendiri ya ngedumel sendiri, mending nanya ke ibu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah mau menyimak, sudah mau mendengarkan materi hari ini, sudah mau menonton videonya hari ini. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video pembelajaran hari ini, baik itu dari penulisan maupun dalam pengucapan ibu. Terima kasih, kembali lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat.